Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang menjalani ibadah puasa di minggu ke-3. Semoga puasanya tetap lancar dan kegiatan-kegiatan yang positif selalu menjadi motivasi tersendiri dalam beraktivitas sehari-hari sehingga tidak membatalkan puasa teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini podcast LTN NU Kota Denpasar bersama Ustadz Wahyudi MHI dari Sekretaris MUI Kota Denpasar sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tema pada hari ini, yaitu tentang zakat fitrah, sedekah dan infak nih. Untuk selengkapnya pembahasan selengkapnya bisa kita mulai nggih. Begini. Soal zakat ini kan terkadang masyarakat atau warga sekitar ini beberapa ada pertanyaan, walaupun mungkin sudah berjalan seiring waktu berjalan, bahwasanya namanya zakat itu harus 2,5 atau kalau sekarang kayaknya ada pakai uang begitu ya. Cuma kalau untuk takaran uang ini saya juga cukup bingung ini Ustadz. Nah begitu ya. Nah ini yang mau saya tanyakan ini begini, karena ini ngepas Ramadan, otomatis orang-orang lagi gencar nih mencari tahu tentang zakat fitrah itu takarannya gimana nih, apalagi daerah kota-kota ini, yang dimana notabene zakat itu bukan hanya beras, otomatis menggunakan uang juga begitu, dan beberapa hal lainnya yang bisa dibilang ada kayak zakat untuk harta seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya ingin tanya tentang zakat fitrah, tentang takaran dan beberapa hal lainnya yang yang menyerempet dengan zakat fitrah tersebut, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ridwan, pertanyaannya ya, menarik sekali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terkait dengan zakat fitrah dan kadarnya itu ya. Ya, benar-benar. Memang di Al-Qur'an sendiri, kita bicara Al-Quran dulu ya Mas Ridwan ya. Boleh. Biar ada dasarnya gitu ya. Apa istilahnya, sumber hukum yang paling luhur, paling tinggi di dalam agama kita itu kan Al-Quran. Al-Quran gitu. Jadi cantolannya itu apa? Benar. Jadi cantolannya itu sebenarnya kan aqimus shalah wa atuz zakah itu. Bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Di dalam surat Al-A'la juga itu disebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Maksudnya tazakka itu ada ulama yang mengatakan yang berzakat gitu, dengan berzakat itu membersihkan diri begitulah ya. Sungguh beruntung dia nanti. Nah, itu cantolan di dalam Al-Qur'an. Cuma kan di dalam Al-Qur'an itu tidak menjelaskan secara rinci. Benar. Baik itu bukan hanya kadarnya sebenarnya ya, tapi nisabnya berapa, kapan pelaksanaannya. Benar. Nah itu tidak dirinci oleh Al-Quran. Itulah sebabnya kemudian hadis atau sunnah dari Nabi, baik itu sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, itu yang nanti menjelaskan terhadap keglobalan makna Al-Quran. Nah itulah salah satu fungsi dari sunnah Nabi, yang mana salah satunya adalah menjelaskan keglobalan makna Al-Quran. Kemudian Nabi menjelaskan ya kan,
Bahwa zakat itu satu sok dari kurma ya. Sok min tamrin au syairin itu kan. Atau pakai syair. Nah, satu sok itu sendiri, nah, itu sama dengan 4 mud. Jadi 1 mud itu 1/4 sok. Nah gitu sih, ini ceritanya dulu ya dari. Boleh. Cuma mungkin agak bingung nih teman-teman yang nonton. Jadi kayak 1 sok sama 1 mud. Ya. Yang dimaksud dengan sok dan mud ini Ya ini berapa? Ukuran di masa Nabi ya yang berlaku pada waktu itu, ya. Oh, okay. Jadi dulu nggak ada kilogram, itu nggak ada. Nah, benar. Kalau sekarang kan kilogram, liter sekarang kan. Benar. Dulu itu nggak ada kilogram, itu nggak ada liter atau gram, itu nggak ada ya. Yang ada itu dulu apa namanya, sok gitu ya. Dirham yang ada dulu ukuran itu. Seperti orang yang mencuri itu berapa ukuran kadar mencuri itu pakai dirham ya. Dulu pakai dinar ukuran-ukuran itu kan. Nah, jadi nggak ada kilogram masih ya. Makanya katanya Nabi 1 sok. Nah kemudian muncullah 1 sok itu berapa mud. Nah, 1 sok itu 4 mud. 4 mud. Terus apa definisi 1 mud sekarang kan gitu? Ini supaya garisnya itu biar nyambung ya. Ditarik lagi perinciannya. Benar-benar. Nah, setelah dijelaskan oleh Nabi seperti itu, kemudian muncullah definisi 1 sok itu 4 mud. Nah 1 mud itu apa? Jadi 1 mud itu adalah apa itu kalau bahasanya fikih itu mil'u kaffail mu'tadili ya. Jadi sepenuh 2 telapak tangannya orang dewasa yang pertengahan, yang profesional. Artinya orang dewasa normal pada umumnya. Ya, bukan yang misalnya punya penyakit tangannya terlalu kecil, ada yang terlalu besar kan. Ada. Jadi mu'tadil itu yang normal. Benar. Jadi lalu saya membayangkan ya, berarti dulu itu orang yang zakat fitrah tidak ditimbang dulu, misalnya 4 sok berarti 4 kali cangkupan. 4 kali cangkupan ya. Itu untuk 1 nafas, 1 jiwa. Oh, saya membayangkan seperti itu. Benar. Ya kita harus membayangkan seperti itu gitu emang. Benar. Karena tidak ada timbangan dulu. Jadi zakat misalnya di masa Nabi dulu ada 4 orang berarti 4 dikali 4 kali kalau 1 sok itu 4 berarti 4 kali 4 ya. 16 mud. 16 nopo nih seroan. Ya, 16 seroan benar. Jadi gitu dulu. Enggak ada timbangan dulu ya. Hitungannya bisa dibilang manual dengan reka-reka ini sudah. Yang penting yakin berarti. Benar. Bukan ya sepenuh ini. Mil'u itu kan sepenuh. Oh, nggih. Jadi penuh tanpa munjung berarti. Nah, itu bahasanya mil'u, munjung. Bahasanya itu mil'u ya. Jadi gitu. Penuh ya. Oh, nggih. Ya pokoknya munjung apa mboten niku ya keikhlasannya masing-masing. Ya, kayaknya penuh. Yang definisi penuh itu kan tidak ada ruang ya. Oh iya. Minimal tidak ada ruang penuh ya. Sepenuhnya kan munjung sedikit biasanya. Benar. Tadi saya sebelum kesini coba nimbang di rumah itu. Kira-kira berapa ons itu penuhnya saya itu. Jadi satu sok ini ya. Dan saya kadang-kadang berpikir, apa kok saya itu coba saya mempraktekkan, saya mau zakat fitrah pakai moodnya saya. Model begini. Jadi ketika masa Nabi itu, ketika dulu ukuran dulu ya. Ternyata tadi tak coba. Mungkin karena tangan saya terlalu kecil ya. Bahkan 1 mudnya saya itu nggak sampai 2 on gitu. Karena saya punya timbangan di rumah. Sampai saya tanya ke istri saya, ini berapa ini? Itu 2 on mas. Ternyata 1 seroan saya nggak sampai 2 on gitu. Ya memang sih tergantung pada kepadatan beras ya. Tingkat kepadatan beras juga itu berpengaruh. Oh iya. Kan? Nah, barangkali kalau tepung satu mud itu bisa jadi lebih berat karena padat itu kan. Padat, benar. Atau mungkin kalau kurma segini mungkin lebih ringan karena banyak rongganya kurma itu. Bisa jadi. Tapi tergantung kurmanya juga. Kalau kurma basah, apalagi kalau yang kering, lebih enteng. Iya. Benar. Nah itu. Itu akhirnya beda-beda orang ya. Nah kemudian terus muncullah kemudian banyak ukuran ya.
Ada yang bilang 1 mut itu kemudian dikonversi menjadi 6 ons atau 600 gram. Oh ya, 600 atau 0,6 kilogram. Kiai-kiai sepuh di beberapa di kalangan Nahdien itu kebanyakan 0,6 kilo ya, atau 6 ons. Gitu. Yang saya ketahui di Indonesia itu seperti Mbah Maimun Zubair misalnya ya, yang dikutip oleh Gus Najih itu gitu. Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu mengatakan 6 on. Tapi bayangan saya ternyata 6 on itu kalau saya tadi ukur di rumah, ternyata itu memang sudah melebihi gitu. Sudah melebihi dari kehati-hatian. Iya gitu. Iya, benar-benar. Nanti mungkin Mas Ridwan boleh coba di rumah kira-kira. Kira-kira kalau satu hati itu berapa itu? Berapa dapatnya dari cengkraman tangan saya ya? Iya. Gitu. Nah, itu kan 1 mut ya. Nah, akhirnya karena zakat fitrah itu 4 mut dikalikanlah 4. Ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan hanya 5,5 kilo atau 550 gram. Sehingga timbangannya kalau 4 sok itu menjadi 2,2 kilo. Gitu. Nah, terus kemudian muncullah 2,5. Nah, itu dia gitu, makanya ya kan? Karena yang beredar di masyarakat pada umumnya itu beras 2,5. Begitu. Nah, 2,5. Jadi 2,5 itu kan bermula dari misalnya katakanlah itu ulama Indonesia itu mengatakan bahwa itu 600 gram atau 0,6 kilo. Akhirnya dikali 4 menjadi 2,4. Karena berpatokan pada yang 4 mut tadi. Anda ya. Benar. Nah, jadi 2,5 itu sebenarnya sudah ihtiyat ya. Sudah ihtiyat, sudah melebihi 1 on itu 100 gram ya. Nah, jadi yang apa namanya, yang tidak mengatakan 2,5 itu tidak ihtiyat itu ya mungkin perlu kita tidak mau menyalahkan orang di sini, benar. Jadi kita mari kita pikir ulang jadi. Karena kebiasaan mengatakan tidak ihtiyat itu menurut saya akan pada gilirannya nanti akan menimbulkan persepsi ketidakihtiyatan terus-menerus yang berantai. Maksudnya segini. Misalnya mengatakan 2,4 itu tidak ihtiyat. Padahal menurut saya itu kalau menurut moodnya saya itu ihtiyat itu. Benar. Karena misalnya katakanlah mood saya itu atau moodnya orang Indonesia ya 4 on misalnya, saya nggak tahu ya. Mungkin ada orang punya tangan lebih besar, bisa jadi 4 on itu. 4 on ya. Benar. Itu kalau kali 4 kan cuma 1,6 kilo. 1,8. 1,6 ya. Ya 1,6. Jadi 2,4 itu udah ulama itu sudah mengkonversi, kayaknya itu yang batasan maksimal bisa jadi itu. Batasan maksimal 1 mut Indonesia. Ya, dan sudah berhati-hati. Oh iya. Akhirnya dulu muncullah ketidakhati-hatian, kemudian muncullah supaya ihtiyat 2,5. 2,5 ini berlangsung lama di Indonesia. Benar. Oke. Bahkan mulai saya kecil dulu itu memang 2,5 setahu saya. Nah, kemudian muncullah mungkin 5 tahun atau 4 tahun belakang atau 10 tahun belakangan ini itu batasan minimal itu. Sehingga perlu hati-hati. Muncullah angka 2,75. Terus 2,75 ini berlangsung lama lagi ya kan. Sehingga seakan-akan 2,75 itu batasan minimal gitu. Benar. Ayo supaya tidak ihtiyat lagi. Jadi 3 kilo. Berat. Dan nanti ini akan berantai terus-menerus, ini tidak tahu 10 tahun lagi bisa jadi sampai 5 kilo nanti ini ya kan. Karena lupa awalnya gimana, patso itu seperti apa gitu loh. Benar. Nah, jadi menurut hemat saya sih artinya 2,5 itu sudah ihtiyat. Nah, karena tadi itu awalnya memang 1 mut itu memang setelah telapak tangan penuhnya orang dewasa. Benar. Nah itu, jadi tapi bila mana ada orang ingin zakat misalnya sampai 3 kilo, ya bebas, boleh ya kan. Namanya juga punya kelebihan harta gitu. Nah, cuma 2,5 itu sudah yujzi'u katanya fikih itu ajza'ah, itu sudah mencukupi. Nah, itu. Karena begini, kalau seumpama 2,5 nanti berlangsung lama, nanti berubah lagi 2,75.
terus berubah lagi ke 3 ini. Takutnya begini yang dalam opini saya. Karena mengikuti inflasi uang gitu. Nah ini nih kan korelasinya nih membingungkan gitu, Ustaz. Gitu. Karena kan harga beras naiknya anggap dari 12.000, 15, 16 begitu ya. Sedangkan kayak uang ini kan inflasi, apalagi kalau bersanding dengan beli barang. HP zaman dulu dengan sekarang harganya sudah beda jauh. Nah kan seperti itu. Takutnya kepleset di situ. Cuma dengan 2,5 itu sudah ikhtiarnya dari ulama sudah berhati-hati sudah ya, karena dengan tuntunan dari Rasulullah di masa itu. Begitu nggih. Walaupun di masa Nabi tidak menyebutkan beras ya. Beras benar. Yang disebutkan itu kurma. Ya kan? Bisa jadi lebih ringan. Iya. Kalaupun basah ya mungkin kurang lebih lah ya. Cuma dengan angka 2,5 itu sudah berhati-hati berarti. Itu makanan pokok itu. Benar. Jadi beras itu bukan paten, Ustaz. Jadi tergantung makanan pokok di daerah setempat. Iya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Geng. Misalnya di Belanda makanan pokoknya kentang, ya kentang. Oh, kentang ya. Misalnya ya kan. Saya nggak tahu, kayaknya ada negara yang makanan pokoknya itu memang kentang. Ada ya. Ada. Karena memang nasi lebih sulit dicari. Iya, mungkin. Di lokasi itu begitu. Terlepas dari itu, ini lagi di kota-kota besar, anomalinya itu seperti ini. Udahlah, saya mau zakat pakai uang. Kalau saya disuruh zakat pakai beras, saya keluar lagi nih, saya udah datang ke masjid. Pengelola lah saya bilang. Saya bingung nih, yang di masjid ini amil atau pengelola, itu nanti pertanyaan lanjutan kita. Cuma saya mau tanya yang sekarang dulu. Ini ada si A datang ke masjid, seumpama kita saklek dengan beras, begitu. Si A datang ke masjid, saya mau zakat. Berasnya mana Pak? Enggak, saya mau zakat dengan uang. Enggak, seumpama saklek harus pakai beras. Kan ribet dia. Keluar lagi dari masjid, nanti niatnya takutnya berubah. Bagaimana dengan keadaan yang sudah terjadi, saya bilang di daerah kota-kota besar banyak ya, itu zakat dengan nominal rupiah begitu. Dan kadar kira-kira aman dalam kehati-hatian itu berapa kira-kira seperti itu? Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang, nggih. Baik, kalau uang itu kan sebenarnya jumhur itu maksudnya 3 mazhab ya. Ya jumhur itu sebenarnya bukan pas Hanafi itu pasti sendirian, enggak juga ya. Siapapun yang sendiri itu yang 3 pasti jumhur. Entah yang 3 ini siapa ya kan. Benar. Pokoknya yang satu beda sendiri, yang 3 itu pasti dikatakan jumhur itu. Nah kalau jumhur itu mengatakan bahwa memang zakat itu mestinya pakai uang, pakai beras. Tidak dapat kimahnya, itu tidak boleh. Hanya mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat memakai kimahnya, artinya uang. Nah, namun dalam mazhab Hanafi kan harus kurma itu sama saya, ya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Imam Abu Hanifah dalam memperbolehkan uang? Itu sebenarnya sama persis dengan yang menjadi pertimbangan mazhab Syafi'i, misalnya tidak harus kurma. Kutil balad ya, makanan pokok ya kan. Sebenarnya tujuannya sama. Yang Syafi'i itu memperbolehkan tidak harus kurma ya. Boleh misalnya beras ya, pokoknya apa aja yang menjadi makanan pokok gitu. Pertimbangannya sama sebenarnya, yaitu tujuannya sama-sama ignaul fuqara wal masakin, mencukupi kebutuhan fuqara dan masakin di hari itu, agar sama-sama merasakan di hari yang fitri tersebut. Soalnya bayangkan coba kalau di Indonesia harus pakai kurma misalnya ya, waduh itu pasti banyak yang nggak zakat itu ya kan. Akhirnya juga jadinya. Akhirnya tidak ada nanti ya, akhirnya sedikit dapatnya gitu. Benar. Nah itu karena satu sulit didapatkan, yang kedua mahal ya kan. Kurma 1 kilo kalau yang standar saja bisa
50.000 atau 60.000 ya. Lumayan untuk harganya. Habis itu bukan makanan pokok itu ya. Apalagi kurma apa itu yang Ajwa. Ajwa itu kan Lumayan. bisa 200.000 1 kilo itu. 2,5 bisa 500.000 itu. Benar. Bisa tidak lebaran nanti itu ya kita ya. Jadi nah tujuannya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ya juga sama sebenarnya, ignaul fuqara wal masakin. Jadi supaya kebutuhan pokok itu terpenuhi. Akhirnya bolehlah pakai beras, boleh karena makanan pokok ya. Sama Imam Hanafi juga tujuannya pada waktu itu memakai apa namanya, dikonversi menjadi uang. Itu tujuannya juga sama. Yaitu kebutuhan masyarakat itu lebih butuh kepada uang daripada apa istilahnya kurma ya, yang kebanyakan kurma nanti malah nggak kemakan ya kan. Menyesuaikan kebutuhan ya. Nah, dan mempermudah orang untuk berzakat. Ya kalau pas stok kurma pada waktu itu mencukupi, kalau enggak, nah akhirnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah itu memiliki inisiatif untuk mengkonversi menjadi mata uang. Uang ya. Nah sekarang bagaimana, boleh apa enggak kita itu berzakat pakai uang tapi dengan apa namanya, ukuran atau takaran atau jenis mazhab jumhur gitu, yaitu Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Ya beberapa waktu yang lalu itu memang LBM PBNU itu memperbolehkan ya. Yang saya pahami bahwa diperbolehkannya itu ada 2 metode. Yang pertama adalah talfik ya. Nah ini talfik ini seru talfik ini ya. Karena kita kan itu kalau dalam hal apa namanya, dalam hal jenisnya kita ikut, misalnya talfik itu kan menggabungkan dua mazhab dalam satu amalan untuk menyelesaikan satu urusan. Nah ya, jadi misalnya dalam urusan kadar dan jenisnya kita berikut Imam Syafi'i misalnya ya. Tapi dalam hal kebolehan dikonversi ke qimah kita ikut Imam Abu Hanifah. Itu kan seakan-akan talfik ya. Nah ini yang menjadi hal yang agak mengintimidasi nih ya. Ini gimana ini? Kayak wadidat saya juga. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa jadi sebenarnya istilah talfik itu pada masa awal ya, ulama mutaqaddimun itu sebenarnya belum ada istilah talfik itu. Apalagi masa mazhab itu baru lahir. Itu jelas belum ada ya. Mazhab itu kan baru lahir ya abad pertama lah, abad kedua. Jadi 100 sekian lah ke atas. Karena Imam Abu Hanifah kan meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i itu baru lahir waktu itu. Imam Malik sudah menjadi guru besar ya. Jadi abad kedua memang abad mazhab-mazhab itu baru lahir. Oleh sebab itu talfik belum ada istilah itu. Apalagi di masa Nabi tidak ada talfik itu. Itu masih sahabat ya mungkin ya. Jadi tidak ada ya. Jadi itu baru ulama-ulama kontemporer, mutakhirin ya. Nah, tapi masa dulu itu setelah mazhab itu lahir muncullah istilah tatabu'ur rukhas. Jadi mengikuti yang paling mudah. Nah, itu. Jadi bukan istilah talfik, yang ada itu tatabu'ur rukhas. Nah, jadi orang-orang itu mencampur adukkan mazhab dalam rangka mencari tasahul, kemudahan. Nah, itu kemudahan ini karena didasarkan pada nafsunya. Inilah sebenarnya yang dilarang oleh para ulama. Saya ulang ya, dilarang oleh para ulama ya. Jadi tidak melihat kondisi kenyataan tapi menuruti hawa nafsu. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Yang oleh ulama itu tidak diperbolehkan. Nah, itu substansinya ke sana sebenarnya, talfik itu. Nah,
kalau memang untuk menghindari talfik ya, sebenarnya ada juga ulama siapa namanya Malikiyah ya, Abul Qasim itu memperbolehkan itu, walaupun ini kaul yang syad ya. Nah, kaul syad itu saya tidak bisa mengatakan sesat, enggak ya, sesat itu artinya jarang. Jarang. Kalau sesat ya, masa ulama dikatakan sesat ya, tidak mungkin ya. Jadi saya juga nggak berani bilang lemah ya. Nah, jadi itu kaul yang syad, yang jarang. Jarang dikaji sama ulama atau jarang syad itu ya beda sendiri ya. Beda ya. Beda sama yang, jadi misalnya ini ada kelasnya, kumpulannya ulama Malikiyah itu semuanya bilang nggak boleh, nah ini satu boleh gitu. Oh, enggak. Tapi dia tetap Malikiyah gitu. Nah, dia itu syad namanya ya, jarang, kaul yang jarang ya. Nah, itu boleh. Nah, ada juga katanya itu Imam Ar-Ruyani itu di situ ada beberapa pembahasan itu boleh gitu. Itu mazhab Syafi'i bahkan itu. Nah terus ya kalau mengikuti yang syad berarti kita tidak sampai talfik. Ya. Nah, ini metode yang pertama ya. Benar. Jadi kalau sampai ya sudah kita apa namanya mengikuti yang ini saja, itu Abul Qasim atau siapa tadi Imam Ar-Ruyani tadi itu yang. Jadi kan berarti kan nggak talfik gitu. Nah itu yang pertama. Nah, metode yang kedua ya kita musyawarah ijtihad lah istilahnya ya. Jadi kita berpikir ijtihad melalui, walaupun ijtihad ini sebenarnya kan kabarnya ya, bukan kabarnya, itu sudah tertutup ya. Jadi kabarnya sudah tertutup ya. Kita udah, jadi nggak mungkin ada orang mujtahid lagi sekarang ya. Nah, karena ini ranahnya dengan segala levelnya kan banyak itu. Tingkatan mujtahid kan banyak. Ada mujtahid mutlak mustaqil ya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab dan seterusnya, itu lainnya sudah nggak ada. Kalaupun ada berarti mujtahid ijtimai, bersama-sama. Bersama-sama, musyawarah untuk mendapatkan solusi agar bisa memudahkan warga muslim dalam menunaikan ibadah tersebut. Gitu ya. Benar. Jadi misalnya ijtihadnya itu dari tadi itu substansi ya. Jadi bahwa kenapa sih kok Imam Abu Hanifah itu apa namanya memperbolehkan qimah. Nah tadi itu saya sebutkan, iya karena untuk memenuhi kebutuhan pada waktu itu. Umat itu lebih butuh pada qimahnya daripada kurmanya. Itu sehingga dia memperbolehkan Nah sama dengan mazhab Syafi'iyah misalnya ya, kenapa kok boleh pakai beras ya kan? Iya karena pada waktu itu karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan di daerah tertentu, karena tidak semua kurma itu mudah didapatkan. Nah terus kalau kita mengikuti model yang seperti ini, oh berarti ini memang mengikuti konteks apa yang dibutuhkan di zaman tertentu gitu. Tapi ini tawaran saja ya, model ijtihad ya. Jadi terus sekarang itu apa yang dibutuhkan gitu, apa yang dibutuhkan model pada masa sekarang ini, oh ternyata ya uang ya kan. Karena kalau beras itu satu ya, misalnya ya, bukan berarti beras itu enggak boleh zakat pakai beras, enggak ya. Nah, jadi itu tetap yang utama lah ya untuk di Indonesia. Ya di mazhab Syafi'i itu yang utama ya. Untuk di Indonesia ya. Ya untuk Indonesia jadi fleksibel, Islam itu memang harus fleksibel, Mas. Benar-benar. Bisa kita bayangkan misalnya di Jakarta atau di Bali ya, yang orang-orangnya itu kalau makan jarang di rumah ya. Apalagi anak kos, wah beli ya, pasti beli kan? Iya. Orang enggak, anak kos itu kan enggak paham caranya masak itu. Coba anak kos dikasih beras sama buat apa coba? Rasa sekali goreng telur satu hari, besok beli lagi. Iya. Bosen dia sudah. Dan mungkin bisa aja kalau misalnya tidak diperkenankan ini yang namanya zakat pakai uang ya kan. Itu akan juga mengalami kesulitan nanti. Orang yang membayar zakat misalnya ya kan. Coba semua kewajiban zakat pakai beras misalnya ya. Stok beras habis. Gimana coba? Kebutuhan beras tiba-tiba tinggi nih. Ya.
Dan bisa jadi ada yang ihtikar nanti kan, memanfaatkan situasi. Monopoli Nah, pasti ada itu. itu dari sisi bagaimana cara mendapatkannya ya. Benar, Ini benar. belum membagikannya loh ya. Belum. Cara memperolehnya itu. Bayangkan coba orang se-Jakarta itu diwajibkan semuanya pakai beras. Pakai beras gitu. semuanya. Wah, Itu masjid itu penuh itu ntar itu. dan bisa jadi apa namanya, warung-warung kelontong habis semua itu nanti. Stok beras langsung itu. Nah, Setiap Ramadan langsung stok beras, sudah Nah, itu pasti yang begitu pertama. jadinya dong. nah itu yang pertama ya. Terus dari sisi membagikan juga ya, saya belum cerita kebutuhan masyarakat pada uang, enggak ya. Mendistribusikannya juga. Benar. Dengan uang itu mendistribusikannya, apalagi zakat fitrah kan harus didistribusikan seketika itu ya. Ya. Sebelum Sholat sholat Idul Fitri kan, idealnya kan seperti itu kan, Idealnya karena seperti kalau itu. setelah itu dianggap sedekah itu. benar. Dan kebiasaan tradisi di masyarakat kita itu paling seneng memang zakatnya habis maghrib, sesaat bulan Ramadan berakhir kan. Benar. Apalagi besok udah Idul Fitri, Nah, udah mepet-mepet nih. Nah, ini kan kasihan amilnya ini. Nah itu. Ini mau dibawa kemana ini? Nah, Kan begitu Nah ternyata. itu yang seperti itu. Nah kalau pakai uang itu kan, mohon maaf ini, apalagi di kota ya, Benar. sulit sekali kan cari fuqara dan masakin ini. Benar. Terkadang mungkin ada, cuma karena kita memang padat ya penduduknya, jadi cukup sulit untuk tepat sasaran terkadang, apalagi kalau ngasih beras. Tapi kalau seumpama anggap kayak sekarang komunikasi kan sudah masif lah ya, gampang. Tinggal nanti mungkin di grup majelis atau gini, siapa nih yang butuh. Kalau menggunakan uang, Itu satu kan enak sisi gitu, tidak menghabiskan waktu dalam perjalanan. Yang kedua, setelah kalau saya bilang Bisa cepat kan. benar. Ya tentunya dengan harus yang amanah gitu ya. Benar. Dan kendalanya kan cuma di sana. Gitu ya kan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang barangkali di desa itu lebih membutuhkan, itu akan dapat secepat mungkin mendapat pendistribusian zakat fitrah di malam itu gitu. Nah itu yang mungkin mempermudah kita itu ya, uang ya. Dan itu mungkin lebih dibutuhkan ya kan, karena kebutuhan pokok itu sebenarnya bukan hanya beras ya. Banyak. Ada minyak goreng juga ya. Iya. Ada apa namanya, mungkin beli baju juga ya kan, kasihan mereka. Benar. Walaupun itu bukan kebutuhan makan ya. Kayak minyak goreng, lauk pauk itu kan juga butuh mereka, itu akhirnya butuh uang gitu. Bahkan mungkin pulsa itu kebutuhan pokok itu. Kalau sekarang bisa jadi. Karena ada terkait komunikasi. Karena ada data Iya. gitu, ada kerjaan itu ya. Terkait komunikasi. Terlepas masalah yang scroll media sosial ya. Cuma intinya pulsa dan internet sudah menjadi kebutuhan Pokok ya. pokok terhadap warga sekarang, karena urusannya dengan komunikasi. Kalau bisa dibilang dulu kita SMS bayar 300 rupiah satu kali kirim kan. Sekarang kan ngirim sebanyak-banyaknya kan nggak gitu, yang penting ada datanya. Seperti itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Ini terkait zakat fitrah ini, saya juga ada pertanyaan begini. Di masjid ini kan anggap ya saya bilang amil atau pengelola lah begitu. Bagaimana hukumnya jika anggap begini nih, orang berzakat tapi sampai dengan titik akhir sholat id itu belum terdistribusikan, seperti itu. Oh gitu ya. Oh ya, jadi kan waktunya itu mestinya kan sebelum sholat id ya. Sholat id ya. Memang sih ada sih ulama yang tapi mayoritas ulama itu yang mengatakan bahwa setelah sholat id itu dianggap sedekah ya. Tidak apa namanya, atau lam yujzi, tidak mencukupi gitu ya. Nah, yaitu amilnya itu yang apa namanya, yang bertanggung jawab ya. Saya tidak bisa mengatakan berdosa ya, dosa dari Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi yang bertanggung jawab itu yang jelas amilnya. Yang amilnya pada waktu itu ya masjid,
berlaku sebagai amil ya. Nah, amil itu kan orang yang mengelola zakat ya. Walaupun di Indonesia itu mestinya amil itu memang harus kolaborasi sama Basnas. Iya. Jadi yang amil resmi itu kan Basnas. Nah, tapi kalau apa namanya tidak ada Basnas ya baru boleh membuat pengelola tertentu. Soalnya kita ini kan bukan apa namanya, bukan negara yang tidak ada maksudnya bukan negara Islam yang seperti dulu ada Baitul Mal ya, ada yang ngatur sendiri ya. Ya memang idealnya memang harus bekerja sama dengan Basnas. Jadi setiap masjid itu menjadi unit-unit pengumpul Basnas. Tapi kalau sudah tidak apa namanya, tidak bisa ada kaitan sama Basnas, ya maka dia membentuk sendiri yang namanya amil ya. Apakah itu termasuk amil? Ya amil karena juga mengelola ya. Karena dalam Al-Quran itu tulisannya wal amil ini ya, orang yang mengelola zakat. Walaupun zakat fitrah. Ya itu tanggung jawab amilnya karena orang muzaki itu yang memberikan zakat kan sudah tepat waktunya. Benar, apalagi kan ada nih harus saya pernah baca harus hadis, habis itu. Pernah baca hadis kayaknya. Afdolnya bagusnya zakat gitu ya. Itu memang mepet-mepet ke ya Idul Fitri. Jadi ya tanggal 1 itu tanggal 1 Syawal. Benar. Jadi perubahan tanggal itu kan kalau dalam Islam kan matahari tenggelam. Jadi matahari tenggelam sudah masuk Syawal. Benar. Di saat itulah, tapi sebelum sholat Idul Fitri. Gitu. Karena apa? Karena di waktu Idul Fitri itu tidak boleh ada orang minta-minta lagi. Makanya zakat fitrah lah dia karena semuanya harus bahagia. Gitu. Benar. Substansinya. Di saat sholat itu semua sudah harus bahagia. Idul Fitri harus bahagia. Makanya paling baik seketika itu. Benar. Kalau pertengahan Ramadan boleh, cuma kan tidak substansinya gitu. Jadi ya tanggung jawabnya amil itu kalau gitu. Nah, ini tuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi terakhir di hari ini untuk bincang-bincang dalam podcast LTNNU Kota Denpasar bersama Ustadz Wahyudi MHI, dan beliau juga selaku Ketua LBM PWNU Bali. Mungkin teman-teman di rumah ini ingin mendengarkan pesan-pesan terakhir nih Ustadz dari Ustadz Wahyudi untuk teman-teman terkait untuk ajakan berzakat begitu ya. Apalagi lebih-lebih terhadap zakat mal. Ya mungkin nanti itu akan kita bahas untuk sesi yang lain. Sesi selanjutnya ya untuk zakat mal, karena pembahasan zakat mal ini cukup banyak juga karena membahas soal harta habis itu dan beberapa. Silakan Ustadz untuk pesan-pesan teman-teman yang ada di rumah terkait untuk zakat fitrah. Baik, terima kasih bahwa zakat fitrah ini tidak perlu dalam hal ukuran dipersoalkan ya. Yang terpenting bagaimana kita sudah menemukan yang kita yakini. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghujat sana sini buat apa juga, tidak ada apa yang kita dapatkan juga tidak ada. Yang terpenting jaga niat ya, supaya niat kita benar-benar berzakat ya. Dan kalau yang menjadi panitia jaga amanah, tidak perlu saling menyalahkan itu salah itu sini ya. Sampaikanlah zakat fitrah ini kepada yang memang berhak mendapatkannya. Mungkin itu saja dari saya Mas Ridwan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast di minggu ketiga dari LTNNU Kota Denpasar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangkitlah.